aba bil abna. Mulianya orang tua itu bergantung anak. Karena begini, andai kan Mbah Sahal tidak sealim ini, mungkin orang sudah tidak bicarakan Mbah Mahfud. Andai kan Mbah Mun tidak alim seperti ini, mungkin orang sudah tidak bicarakan Mbah Zubair. So anak-anak kajian sering muji Mbah Sahal ngarang Thariqatul Ghusl, tapi saya belum benar alumni kajian ngorek Thariqatul Ghusl. Kalau saya ngorek, bener saya. Jadi benar pernah butuh di Bang Santri. Karena banyak anak saya ngaji Thariqatul Ghusl. Karena saya ingin mempertahankan usulinya Masyaykhuna. Dulu yang usul itu kan ya Kiai Mahfud. Kiai Mahfud punya murid Kiai Fakih Mas Tumambang, punya murid Mbah Zubair punya murid siapa? Mbah Sahal. Sehingga kalau usuli ini tidak kamu teruskan, itu ya kamu kriminal, itu pembunuh sana. Satu sampean itu pembunuh. Karena dalam ilmu sana itu begini, ini peringatan untuk santri kajian semuanya. Kalau umumnya orang Jawa, terutama orang Jawa Timur, itu kan darani anak mulia mergo bapak. Itu ada sebetulnya agak fair. Misalnya anaknya ada alim, bapaknya alim, jadi Gus. Nah kemudian orang perlu anak kiai jadi Gus, anak jadi anak Agus. Ya mau harus panggil apa? Ini ya santri-santri dan drengki manggil wajana nih, mereka khawatir apa? Disongkol Gus. Dalam teori kita sebenarnya kebalikan begini, justru tasarruful aba itu bil abna. Ya saya ulang lagi, tasarruful aba bil abna. Mulianya orang tua itu bergantung anak. Karena begini, andai kan Mbah Sahal tidak sealim ini, mungkin orang sudah tidak bicarakan Mbah Mahfud. Andai kan Mbah Mun tidak alim seperti ini, mungkin orang sudah tidak bicarakan Mbah Zubair. Banyak orang alim di Indonesia hilang gara-gara anak cucunya sudah ada alim. Pemenang keduanya nih politik, itu tambah lali. Tidak, ini penting. Nanti orang bisa muji Mbah Sahal alim alama kalau muridnya di mana-mana juga alim alam. Ini muridnya sopo. Mesti murid-muridnya Mbah Sahal. Mana alim murid Pak Haris. Jadi Pak Haris harus siap-siap kecewa karena tadi kali santri kajian alim mesti statusnya muridnya Mbah Sahal. Nara alim mas. Muridnya Haris biar. Nah, sebetulnya di syair-syair Arab seperti itu. Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Misalnya apa? Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Orang itu tidak akan bicarakan Sayyid Adnan. Andaikan di antara zuriyahnya tidak ada orang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara prestasinya Nabi, orang tanya, Abdul itu siapa? Abdul Muthalib siapa? Hashim siapa? Terus sampai Sayyid Adnan siapa? Makanya saya itu nasihat bapak paling saya kenang itu satu dari sekian nasihat. Jadi bapak, hak gue kudu hafal Quran, marai abure mati. Dulu saya itu ya biasa dengan setan, kenang ya. Sekali saya ada hafal Quran, anak saya ada apa tuh lebih punya alasan. Mumpah orang apa? Tapi buyut saya dulu itu hafal Quran, buyut saya itu ya orang-orang sini. Saya itu turunan Bang Tamakin tapi muter jalur Kudus lewat Mbah Asnawi Sepuh. Muter. Itu dulu ya sudah orang alim-alim. Kemarin, ya tidak kemarin sebetulnya, kalau saya sudah lama sekali, saya itu punya kitabnya buyut-buyut saya yang di Damaran itu ada tulisannya Mbah Hasyim Asy'ari. Nah surat-suratan bahasa Arab, berapa harus SMS-an, takut itu sering SMS-an. Saya baca tulisannya Mbah Hasyim itu banyak ketika nyurati buyut saya, Mbah Maksum. Bahasa Arab. Itu setiap terakhir dari surat itu tulis mem itu Muhammad, mem Hasyim Asy'ari. Terus kata bau gibananihi Muhammad Hasyim Asy'ari muhawkilan wa musabbihan. Jadi betapa religiusnya ulama-ulama dulu. Saya tulis ini dengan sambil membaca tasbih dan baca la haula wala quwata illa billah. Saya punya tulisannya Basim banyak di Damaran. Sehingga dulu ya seperti itu. Dulu yang mulang Mbah Soleh Darat itu Mbah Soleh Damaran. Mbah Soleh Damaran punya anak Maksum. Maksum punya anak Hafsah. Hafsah itu punya anak barep buyut saya Mbak Sofia itu nyadik berarti abahnya Mbak Sahal itu punya adik-adik lagi Ki Subedi yang menurut Nek Makin itu Nek Makin itu cucunya Mbak Bedi itu kata-kata sekali kue alim itu anak-anak alim itu sudah alasan jadi nanti kayak ini ya muridnya Mbak Sahal gak alim kutu murid mulai ada alasan kayak gurunya kan
Makanya ini kriminal dimulai sekarang. Makanya ini catat ini. Ini fatwa saya. Kriminal itu dimulai dari sekarang. Berkata alim berarti pemutus sanad. Kenapa? Ini bukan model-model ini nyata. Karena tadi, coba sekarang saya beri sekian contoh. Andai kan Mbak Mun tidak alim seperti ini, mungkin orang bakas Bazuber juga ada. Andai kan Basal tidak alim seperti ini, orang tidak bakas Bazuber. Misalnya murid Bazuber pengarang primbon, mana ada orang bakas Bazuber? Gara-gara Basal alim alama ngarang Thariqatul Usul bahwa kitab ini hasil ngaji saya dari Kiai Haji Al-Alim Al-Alama Kiai Zubair, dan saya punya naskah maktutoh dari Kiai Mahfud, yaitu kitab Nailul Mahmud. Sehingga terus, jadi saya cerita sedikit ya. Dulu Basal itu dari sini sudah alim ke Sarang. Kalau mau nyari naskah anak itu di rumah saya, karena mbak saya kandung pernah jadi anak tirinya Kiai Hamzah Sato, cucunya Abi Bakar Sato. Kalau Basal ingin meneliti kitabnya Mbak Mahfud di iparnya, yaitu di Kiai Mansur, karena Kiai Mansur bin Khalil, Mbak Khalil katibnya Kiai Mahfud. Nah, kayak sampai yang main di Kharis, tanya WA nomor berapa, itu kan nggak jelas semua. Tradisinya enggak. Jadi ingat-ingat tadi ya, dalam syair Arab itu kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu, justru mbahnya Nabi menjadi mulia gara-gara. Bapak kajian selalu bergeliat karena orang mengenang Badullah. Akhirnya tanya-tanya Badullah sampai siapa, sampai ke Mbah Indra, sampai Mbah Mutamakin. Tapi kalau dzurriyyah ini penting, penjaga. Coba saya tidak sombong, andai kan saya tidak seperti sekarang, mungkin orang tidak bahas lagi Kiai Nur Salim itu siapa. Jadi ingat-ingat ya, nanti kalau sampai tidak alim, orang tidak ada bakas bahasa. Makanya kalau sampai tidak alim, sanatnya berhenti di Haris saja. Ya ini jasa. Ya jadi sampai alim, sanatnya berhenti di Pak Haris. Jadi modelnya di mana? Di kajian. Kiainya siapa Pak Haris? Kan dia orang Jepang, ya tapi ini mangkut di kajian. Dan sanat itu terjaga, no? Dan ini betul ya, ini bagaimana apa kama tasyarrufa di Muhammadin adnan, dan ini kama tasyarrufa kaya badi mulya di Muhammadin sebab wujudnya kanjeng Nabi Muhammad sapa adnan sayyid adnan. Artinya Allah Muhammadun tidak ada orang bakas adnan itu siapa. Sekarang kelihatan juga di Indonesia saja, misalnya di Indonesia yang kita tahu misalnya Kiai Hamid Pasuruan, itu hal terbesar di Lasem itu agaknya Pak Hamid. Tapi yang datang orang Pasuruan. Orang Pasuruan nggak tahu Kiai Abdul itu siapa. Tapi baru katanya Kiai Hamid, orang Pasuruan tahu semua Kiai Abdul Hamid bin Abdul bin Umar. Mungkin orang Yaman nggak tahu Kiai Mahfud itu siapa. Orang sini tahu semua, kalau orang Yaman nggak tahu. Tapi gara-gara kitabnya Basal jadi mukarrar di Akhtab, akhirnya kan tertulis Muhammad Sahal Mahfud. Jadi ini kama tasyarrafa di Muhammadin adnan. Ya teruskan sendiri. Ini bukan nyindir, ini ngamuk. Jadi jelas nyindir. Oh, saya ini orang Pantura, jadi nggak suka nyindir. Tarik itu kan biasanya orang Solo Jogja. Kalau orang Pantura itu tasrek, jelas. Jadi karuan. Ya iling-iling apa? Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Jadi ada di Jawa Timur ya benar masalahnya. Enak jadi Gus anak Kiai Alim tak dihormati, tapi benar seperti ini itu separuh kok dan tidak awet. Yang awet itu ya Al-Karim, Ibnul Karim, sehingga nanti gampang melacak. Hanya bapak dulu nasihat saya itu paling saya kenang, hati saya ngalim, mari mateni obor. Dulu mbak saya kandung Mbak Fatimah itu orang ngendikannya, gue saya ngalim. Dulu babahmu ku alim, terus nyebut. Namun mbak saya itu desa alim, nak alim saya ke Mbak Mahfud. Dia berdua alim, saya apa gitu. Aku tidak perlu ruang terus kata saya. Karena dia umur 10 tahun, abahnya kabundut, terus diteruskan abah ya alim lagi. Aku tidak perlu ruang terus. Surat tahu di bapak abal-abal ini. Nah ini kritik saja supaya orang tahu, ingat betul ya, kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Dan kita tahu banyak daerah yang nyuwun sewu ada alim alama. Misalnya bahkan kholnya saja sudah ada karena zuriyahnya Muhammad Dinu misalnya Muhammad Rodo NU gitu ya, Rodo Muhammadiyah. Itu kan coba khol besar hendaknya seorang ulama itu bergantung siapa? Bergantung cucunya, bergantung bahannya juga. Cucunya banyak orang alim alama dari kholi karena cucunya sudah Muhammad dia. Coba bangmu alim terus gue mau sinau primbon mabadi
Terus gawe jangan kol sing teko sapa. Penting anak itu penting. Ingat ya apa? Kama tasyarrufa fi Muhammadin adna. Sebagaimana Sayyid Adnan menjadi begitu terhormat barokahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Tasyarruful aba bil abna. Apa? Tasyarruful aba bil abna. Nah, abna ini yang sekali salah itu masalah. Terus orang harus enggak. Ya terus tadi sudah hilang. Menjelaskan ini bukan takrif tapi tasrih, no? Bukan takrif tapi apa? Tasrih.